Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisari Wayuni, kelas 10 MIPA 2. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Skedong. Saya akan menjelaskan tentang teori atom bor dan teori atom mekanika kuantum. Teori atom bor. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau tegangan listrik. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit, elektron berada di tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron ketika elektron jauh dari orbit dalam. Sinar yang diradiasikan bergantung pada energi. Kualitas energi tersebut. Teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Niels Bohr mengatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron mempunyai sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut juga gelombang Schrödinger, yang menghitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang mengatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang. Atas kepastian Heisenberg dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kepadatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel A pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron dari eksperimen bombardier partikel A pada berbagai unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron tak bermuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.